Selamat datang di SDH HV Bercerita yang dipersembahkan oleh Sekolah Dian Harapan Holland Village Manado. Hari ini saya Krisanta Monita Siahan akan melanjutkan pembacaan dari buku Swiss Family Robinson karya Johann David Wyss. Dan saya akan membacakan dari bab 18. Banyak cerita menakjubkan yang diceritakan atau dibagikan secara bergilir oleh anak-anak dan Jenny selama malam hari yang panjang saat kami menggambar, menenun, dan menganyam di dalam ruang belajar kami yang ceria. Musim dingin kali ini merupakan waktu yang benar-benar menggembirakan. Akhirnya, hujan berhenti dan matahari cerah tersenyum kembali di wajah alam. Saat melangkah keluar dan kembali merasakan napas yang nyaman dari musim semi, kami nyaris tidak percaya kalau dalam waktu berminggu-minggu kami telah terpenjara dalam dinding-dinding baru. Semuanya kembali beraktivitas dan bersemangat. Pekerjaan-pekerjaan di ladang, kebun, dan kebun buah memanggil-manggil tenaga para pemuda itu. Sementara ibu dan saudari mereka menemukan pekerjaan berlimpah di halaman unggas dan rumah. Berbagai permukiman dan pos kami membutuhkan perhatian. Valkenhurst, Woodlands, Prospect Hill, Shark Island, dan Wild Island secara bergilir dikunjungi dan diatur sesuai dengan susunan. Kewajiban mengurus Pulau Meriam jatuh kepada Jack and Friends. Mereka sibuk sepanjang hari memperbaiki tiang bendera, menggerek kembali bendera, dan membersihkan serta menaruh kedua meriam ke dalam posisi siaga. Malam hari menjelang dan kami telah selesai bekerja. Keluarga yang berada di darat berjalan naik dan turun ke pantai menikmati angin laut yang sejuk. Kami memperhatikan para pemuda saat mereka menyelesaikan pekerjaan. Mereka mengisi dan mengeluarkan senapan, mendayung, dengan bak kosong di dalam kayak, menaruhnya di laut sebagai bidikan untuk latihan. Mereka kembali dan menembak, dan tong itu terbang dalam kepingan-kepingan. Dengan teriakan kemenangan, mereka tinggal membersihkan senapan dan membawanya masuk. Hampir saja mereka melakukannya saat, seolah-olah sebagai jawaban atas tembakan mereka, datang suara dari 3 meriam meledak melintasi air dari arah barat. Kami berhenti, terdiam. Apakah itu hayalan? Apakah kami benar-benar telah mendengar suara meriam dari sebuah kapal asing? Ataukah anak-anak menembak lagi? Tidak, di sana anak-anak melompat ke dalam kano dan mendayung tergesa-gesa ke arah kami. Mereka juga telah mendengar suara itu. Sebuah perasaan campur aduk bergegas menyerang kami. Kecemasan, kegembiraan, harapan, keraguan, satu persatu secara bergilir mengambil alih pikiran kami. Apakah ada sebuah kapal Eropa berada di dekat pantai dan kami akan kembali terhubung pada kehidupan beradab? Ataukah suara itu datang dari para bajak laut Melayu yang akan merampok dan membunuh kami? Apa hasil dari pertemuan dengan teman-teman sesama kami itu? Apakah mereka akan menjadi teman yang akan membantu, musuh yang akan menyerang, atau akankah mereka terbukti sebagai makhluk-makhluk yang membutuhkan pertolongan kami? Siapa yang tahu? Sebelum kami bisa mengekspresikan pemikiran-pemikiran ini ke dalam kata-kata, kayak telah tiba di pantai. Jack dan Franz bergabung bersama kami. Apakah kalian mendengarnya? Apakah kalian dengar? Mereka terengah-engah. Apa yang harus kita lakukan? Kemana kita harus pergi? Oh, Fritz, lanjut putra bungsuku. Itu pasti kapal Eropa. Kita harus menemukannya. Kita harus melihat tanah air kita sekali lagi. Dengan penuh semangat, dia menggenggam kedua tangan kakaknya. Sampai saat ini, aku tidak tahu kalau hasrat untuk kembali ke kehidupan beradab telah bangkit dalam diri dua pria muda itu dengan kemunculan saudara perempuan Eropa mereka. Semua mata berpaling ke arahku. Apa yang kurasakan? Untuk saat ini, kataku, kita tidak bisa melakukan apa-apa karena malam sudah menjelang. Kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang bisa dilakukan dan berdoa agar mendapat petunjuk. Kami kembali ke rumah dengan heboh. Semuanya berbicara dengan semangat dan sampai larut tidak ada yang bisa dibujuk untuk pergi beristirahat. Kami hanya tidur sebentar malam. Anak-anak dan aku bergiliran untuk tetap mengamati dari beranda
Kalau-kalau ada lebih banyak sinyal yang mungkin ditembakkan atau sebuah kunjungan permusuhan yang mungkin menghampiri kami. Namun, sekitar tengah malam angin semakin kencang, dan sebelum kami berkumpul kembali untuk mendiskusikan rencana, sebuah badai yang mengerikan mengamuk. Begitu menyeramkannya laut, sehingga aku tidak tahu akan ada kapal yang bisa berlayar atau tidak. Jika ada sebuah meriam ditembakkan di pintu masuk bay, kami pasti tidak akan bisa mendengarnya di tengah lolongan badai. Selama 2 hari 2 malam, badai terus berlanjut. Namun, pada hari ketiga matahari kembali muncul dan angin mereda. Laut berangsur-angsur tenang. Dengan cemas, aku langsung memenuhi keinginan anak-anak untuk pergi ke Shark Island dan menembakkan meriam. Siapa yang tahu apa yang telah dihasilkan badai? Mungkin kapal itu telah terseret ke pantai berbatu, atau karena takut pada nasib itu telah meninggalkan pantai dan bertahan dalam badai di laut. Jika benar begitu, mungkin ia tidak akan pernah kembali. Dengan pikiran-pikiran ini, aku menemani Jack dan Friends ke benteng. 1 kali, 2 kali kami tembakan meriam dan menunggu. Selama beberapa menit tidak ada jawaban. Lalu sebuah jawaban ditembakkan di kejauhan. Tidak ada lagi keraguan. Para manusia asing itu masih berada di sekitar dan menyadari keberadaan kami. Kami mengibarkan bendera sebagai sinyal kepada mereka yang ada di pantai bahwa semuanya baik-baik saja dan segera kembali. Kami menemukan seluruh keluarga berada dalam kehebohan besar dan aku merasa perlu untuk menenangkan mereka sebisa mungkin karena aku tidak bisa menjawab berondongan pertanyaan mereka. Aku juga tidak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa kunjungan dari kapal itu mungkin tidak terbukti begitu berbahaya seperti yang mereka duga. Fritz dan aku segera bersiap untuk melakukan pengintaian. Kami mempersenjatai diri dengan senapan, pistol, dan pedang pendek. Setelah mengambil teropong, kami duduk di dalam kayak. Setelah melakukan perpisahan dengan wanti-wanti dari istriku untuk berhati-hati, kami mendayung pergi dari teluk dan mengelilingi tebing tinggi di sebelah kiri. Selama hampir 1 jam kami melaju ke arah letusan-letusan meriam tampak diluncurkan. Namun, kami tidak bisa melihat apa-apa kecuali batuan kasar, tebing-tebing, dan gelombang-gelombang yang memukul-mukul gelisah ke pangkalan mereka. Kami sampai di Cape Pagnus, dan kami mulai mengelilingi tebing-tebing tua yang curam. Dalam beberapa saat, seluruh keraguan kami menghilang, berganti dengan kegembiraan serta rasa syukur kepada Sang Maha Pemberi atas semua kebaikan yang memenuhi hati kami. Di sana, di dalam teluk yang terlindung di luar tanjung, layar-layarnya digulung, jangkar diturunkan, dan terapung kapal perang dengan warna Inggris pada puncak tiangnya. Dengan teropong, aku bisa melihat sosok-sosok di atas geladak dan di atas pantai di luarnya. Beberapa tenda didirikan di bawah naungan pepohonan, dan asap dari api membubung di tengah-tengahnya. Saat aku memberikan teropong kepada Fritz, perasaan was-was tiba-tiba datang menyergap. Tapi, kataku kepada diriku sendiri, bisakah kapal Inggris ini melakukan perjalanan sedemikian jauhnya dengan jalur kapal biasa? Aku teringat akan cerita awak-awak kapal yang suka memberontak yang telah melawan perwira mereka. Mereka akan memilih beberapa tempat terlindung seperti ini untuk beristirahat, yang telah menyamarkan kapal dan kemudian selanjutnya berlayar untuk merampok dan menjara di atas lautan lepas. Fritz kemudian berseru, "Aku bisa melihat kaptennya, Ayah. Dia sedang berbicara kepada salah satu perwiranya dan aku bisa melihat wajahnya cukup baik. Dia orang Inggris. Aku yakin dia orang Inggris. Dan itu memang bendera mereka." Dia menaruh teropong di tanganku lagi sehingga aku bisa melihatnya sendiri. Masih tetap berada di bawah naungan tebing, aku menyelidiki kapal itu dengan hati-hati. Tidak ada keraguan kalau Fritz benar dan ketakutanku kembali menghilang. Semuanya rapi dan teratur di atas kapal. Geladaknya bersih, baja dan kuningannya mengilap, dan suasana yang teratur sempurna menyelimuti kapal dan perkemahan menyatakan bahwa otoritas dan kedisiplinan berada di sana. Kami masih mengamati mereka selama beberapa menit kemudian dan merasa puas dengan tampilan perkemahan di atas pantai sehingga tidak ada kemungkinan kapal itu meninggalkan pantai selama beberapa hari ini. Kami memutuskan untuk kembali tanpa memperlihatkan diri
karena aku tidak ingin muncul di hadapan orang asing sampai bisa menampilkan bentuk yang lebih baik dan dengan cara yang lebih sesuai dengan sumber daya kami yang sesungguhnya. Kami kembali mendarat di Rockburg, tempat keluarga kami telah menunggu dengan penuh harap. Selengkap mungkin kami bercerita tentang semua yang telah kami lihat. Mereka sepenuhnya setuju dengan kehati-hatian kami. Bahkan Jenny yang paling bersemangat dan sangat berharap bertemu orang-orang sebangsanya kembali, setuju untuk menunda kunjungan sampai esok hari ketika yat kami telah ditata sebaik-baiknya. Kami berharap bisa memberikan rasa hormat kepada sang kapten, bukan sebagai makhluk korban kecelakaan kapal yang malang yang memohon pertolongan, melainkan sebagai raja dan tuan tanah yang ingin tahu apa tujuan para orang asing itu mengunjungi pantai. Sisa hari itu disibukkan dengan persiapan. Kapal kecil cantik kami dibuat untuk terlihat menjadi yang terbaik. Geladak-geladak disikat, meriam kuningannya dikilapkan, barang-barang yang tidak terpakai dipindahkan ke darat, dan bendera Inggris dikerek ke puncaknya. Istriku merombak pakaian kami. Seragam yang paling rapi disiapkan untuk anak-anak dan aku. Dan meskipun istriku maupun Jenny tidak pernah bermimpi untuk tampil selain dari yang telah mereka kenakan seandainya berada di rumah di antara orang-orang beradab di Eropa, kami yang sehari-hari terbiasa untuk melakukan pekerjaan kasar dan bahkan seringnya pekerjaan kotor, telah mengadopsi kostum yang paling sesuai untuk kenyamanan dan kesukaan kami. Kami harus benar-benar membuat kagum para pria gagah itu. Kami tampil dalam topi besar bertepi lebar, mantel linen, celana panjang, ikat pinggang, dan sepatu bot kulit berbulu sehingga besok bisa mengenakan kostum yang serasi. Pada saat fajar, peristiwa penting itu terjadi. Kami bermaksud untuk memata-matai sesama kami sekali lagi dan untuk mendengarkan kabar mengenai dunia luar yang selama bertahun-tahun kami telah terasing. Kami berkumpul di dalam ruangan sarapan kecil kami. Sidangan disantap dengan terburu-buru dan hampir dalam keheningan karena hati kami terlalu penuh dan benak kami terlalu sibuk berpikir untuk membiarkan pengungkapan kegembiraan apapun. Fritz dan Jack kemudian diam-diam menyelinap keluar dan segera kembali dari kebun dengan keranjang-keranjang buah pilihan yang segar dan harum yang akan dibawa sebagai hadiah untuk para orang asing. Kami pun naik ke atas yat. Jangkar dibongkar, layar dibentangkan, dan dengan kano di belakang kapal kecil yang seolah-olah mengambil bagian dalam harapan dan dugaan yang menggembirakan, terikat riang di atas perairan Safety Bay, mulai naik di antara karang-karang, lalu mengempaskan dirinya ke dalam bui pada bebatuan kasar laut, dan terus menjauh ke teluk, tempat kapal Inggris menanti kami. Kami sampai di Cape Pagnos, dan untuk mengejutkan dan membuat takjub orang-orang asing itu, kami memutari tempat itu dan berteriak memanggil. Setiap mata di atas kapal dan di pantai berpaling ke arah kami. Semua teropong dikeluarkan dan ditujukan ke arah kami untuk melihat pemandangan aneh yang mungkin telah dicari oleh para awak gagah itu. Sama ganjilnya dengan sebuah yat yang menyenangkan yang diawaki oleh pihak keluarga kami yang telah berjelajah di pantai yang aneh dan tidak ramah ini yang berada jauh dari pikiran mereka. Fritz dan aku melangkah ke dalam kapal dan menyejajarkan dengan kapal perang itu. Beberapa menit kemudian kami berada di atas geladaknya. Sang kapten dengan keterus-terangan sederhana dari seorang pelaut Inggris menyambut kami dengan ramah dan menuntun kami ke dalam kabinnya, meminta kami menjelaskan keberuntungan yang dimilikinya atas kunjungan penduduk pantai yang secara umum tidak dianggap berpenghuni atau tempat tinggal dari para penduduk pribumi yang liar. Aku menjelaskan semuanya, mulai dari kecelakaan kapal, persinggahan di pantai ini, hingga ketika tanpa sengaja kami dituntun dalam penyelamatan Nona Montrose yang sendirian. Kalau begitu, kata si perwira yang gagah mengangkat dan menggenggam tangan Fritz, biarkan aku berterima kasih yang sebesar-besarnya atas nama pribadi dan atas nama Kolonel Montrose karena dengan harapan menemukan jejak gadis pemberani itulah yang menuntunku ke pantai ini. Hilangnya Dorcas telah menjadi pukulan mengerikan bagi kolonel. Hingga kini, meskipun selama 3 tahun tidak ada kabar tentang gadis itu, atau dari siapapun yang berlayar dalam kapal itu sampai ke Inggris, beliau tidak pernah benar-benar meninggalkan semua harapan untuk mendengar kabar mengenai putrinya lagi. Aku baru mendengar hal itu beberapa minggu lalu
ketika akan meninggalkan Sydney menuju Cape. Aku menemukan 3 pria yang menyatakan dirinya sebagai orang yang selamat dari Dorcas dan mengatakan bahwa sekoci mereka yang keempat-empatnya meninggalkan kapal karam adalah satu-satunya cara yang mereka tahu untuk mencapai daratan yang selamat. Dari mereka, aku mempelajari semua fakta dan mengajukan permohonan izin untuk berpesiar di garis lintang ini. Aku berlayar dalam harapan menemukan jejak-jejak lebih lanjut dari awak-awak yang malang. Upayaku telah dihargai dengan sesuatu yang tak bisa dilihat, sebuah kesuksesan. Fritz menjawab pujian yang diterimanya dengan sangat sederhana. Kemudian sang kapten meminta untuk dikenalkan kepada istriku dan Nona Montrose. Dan, lanjutnya, jika tidak bertentangan dengan aturan disiplin Anda untuk perginya seluruh anggota kapalmu sekaligus, aku akan mengirimkan sebuah perahu untuk sisa kawananmu sekarang juga. Setelah itu, salah satu dari perwira dikirim ke yacht dengan pesan yang sopan. Istriku, Jenny, dan ketiga anak-anakku segera naik ke kapal. Tuan rumah kami menyambut mereka dengan sikap paling hangat dan dia beserta perwira-perwiranya bersaing satu sama lain dalam memberikan penghormatan kepada kami. Mereka terbukti sungguh sebagai penghibur paling menyenangkan sehingga tanpa terasa waktu berlalu dengan begitu cepat. Pada saat makan siang, Kapten memberitahu kami bahwa di sana ada yang telah ikut berlayar bersamanya dari Sydney, yaitu seorang pria cacat, Tuan Wollstone, istri dan 2 putrinya. Walaupun perjalanan laut telah direkomendasikan pada catatan kesehatannya, perjalanan ini tidak banyak membantu Tuan Wollstone sebagus yang telah diharapkan dan beliau telah menderita begitu besar akibat badai yang telah menarik Unicorn ke dalam teluk untuk diperbaiki sehingga beliau ingin sekali beristirahat selama beberapa waktu di daratan.